we're scared. Mulai dari nomor 1. Soalnya seperti ini teman-teman, ya. Cindy mengerjakan suatu pekerjaan dalam waktu 2 hari. Firman untuk pekerjaan yang sama dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari, sedangkan Teguh dapat menyelesaikan dalam waktu 4 hari. Jadi Cindy itu selesai mengerjakan 2 hari, Firman 3 hari, Teguh 4 hari gitu ya intinya ya. Jika mereka akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka pekerjaan itu akan selesai dalam waktu berapa? Nah teman-teman, ini nanti ya, ini nanti apa yang ada di LMS itu jawabannya tidak tepat ya teman-teman. Ini saya kasih tahu dulu bocorannya, jadi nanti teman-teman itu mengikuti jawaban sini aja ya, nanti ketika tes P3K. Tapi kalau sedang mengerjakan LMS, ikuti jawaban yang LMS gitu, supaya bisa lanjut ke tahap berikutnya gitu ya. Ini saya jelaskan dengan rumus yang sederhana sekali untuk mengerjakan soal seperti ini ya. Kalau ada tiga orang dengan bekerja dengan kecepatan yang berbeda, maka teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Kalau ada 3 orang yang bekerja bersamaan ya, maka teman-teman bisa menggunakan rumus seperti ini. Yang sebelah atas itu tinggal kalian teman-teman itu tinggal kalikan saja. 2 hari, 3 hari, 4 hari ya 2 kali 3 kali 4 gitu ya. Yang bagian bawah itu kombinasi jumlah. Nah kalau 2, 3 berarti 2 kali 3, 2 kali 4, 3 kali 4, begitu saja dijumlahkan. Itu ya, diingat-ingat ya teman-teman, rumusnya ini saya sederhanakan seperti ini. Nah 2 kali 3 kali 4 itu 2 kali 3, 6 kali 4 kan 24. 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 3 kali 4 12. Jadi 20, ini kan satuannya hari kan ya. 24 per yang bawah itu ternyata jawabannya adalah 26. Jadi 24 per 26 hari. Nah ini kan bentuknya masih hari, inginnya di opsi pilihan gandanya adalah jam menit ya, kita ubah jadi jam dulu. 1 hari itu 24 jam, maka kita kalikan 24. Jadi ini disederhanakan, 24 per 6, 26 itu disederhanakan, kita bagi 2 kan jadi 12 per 13 ya. Ini kalau dijadikan jam itu kalikan 24 kan gitu ya. Ini nanti satuannya jadi jam. Ketika kita kalikan 24, hasilnya nanti jadi 288 per 13. 12 kali 24 itu 288 dibagi 13. Ini jam. Nah 288 per 13 itu hasilnya adalah 22,15 jam. Bentuknya koma teman-teman, 22,15 jam. Itu tidak sama dengan 22 jam 15 menit, tidak sama. Saya ulangi lagi, ini tidak sama. Ini yang buat kunci jawaban kelihatannya agak terkecoh dengan ini ya. Ya, kita tuliskan dulu. Jadi 22,15 jam itu artinya 22 jam ditambah 0,15 jam gitu ya. Nah 22 jam, jamnya kalau ubah menjadi menit ya kalikan 60. Yang jam yang 0,15 jam itu kita ubah menjadi menit, kalikan 60 saja. Jadi 0,15 kalikan 60 jadi menit. Jadi 22 jam, nah 0,15 kali 60 jawabannya adalah 9 menit. Jadi jawaban aslinya itu teman-teman itu harusnya adalah 22 jam 9 menit. Itu ya, jawaban aslinya harusnya adalah B. Nah, namun ketika di LMS teman-teman itu jawabannya aneh sekali, jawabannya malah C itu ya. Jadi di LMS itu jawabannya salah. Silahkan teman-teman mencatat yang ini dulu ya, untuk menjawab nomor 1 gitu ya. Oke, sekarang nomor 2. KPK dari 488498 adalah apakah A 2282, 6.672, 2.352, 1.242, 336. Nah, kita akan gunakan mencari KPK dengan metode tabel. Nah, pakai tabel saja ya. Kita tuliskan dulu 3 bilangan ini, 1, 48, 84, 98. Nah, pada cara atau metode menggunakan tabel ini kita bagi, yang bisa dibagi tiga-tiganya ini salah satu pun bisa ya dibagi. Misalkan tiga-tiganya ini kita bagi 2 kan bisa semua. Hasilnya ini 24, ini 42, ini 49 gitu ya. Nah kemudian kita bagi 2 lagi bisa ya. Kita bagi 2 lagi, ini jawabannya 12, ini 21, yang sana tidak bisa, tidak apa-apa. Kita bagi lagi dengan
dua lagi, yang ini ketemu 6, yang 21 tidak bisa. Nah, kita bagi lagi misalkan dengan 7. Nah, 76 tidak bisa dibagi 7, tidak usah. 21 bagi 7 ketemu 3, 49 bagi 7 ketemunya 7. Itu ya teman-teman ya. Kemudian 637 ini kita bagi dengan 3. 6 dibagi 3 ketemunya 2. 3 bagi 3 ketemunya 1. 7 bagi 3 tidak bisa, tidak usah, biarkan saja. Nah, ini 2 kita bagi 2. Nah, 2 bagi 2 ketemu 1. Ini 1 tidak usah, 7 tidak usah karena tidak bisa. Terus kemudian yang terakhir kita bagi 7. Nah, yang 7 dibagi 7 ketemunya 1. Nah, ini semua dari 48, 84, dan 92 ini semua itu sudah menjadi angka 1. Jadi artinya sudah berhenti. Nah, KPK-nya tinggal kita kalikan yang sebelah sini, dikalikan sebelah kiri itu semua itu dikalikan. 222 7327. 222 7327. Nah, 222 32 itu 48, dan 48 kali 49 ketemunya adalah 2352. Jadi jawabannya adalah yang C. Itu teman-teman cara mencari KPK dengan metode tabel. Ini lebih sederhana daripada membuat pohon faktor gitu ya teman-teman ya. Next, berikutnya. Seorang guru SD tidak mengajar konsep FPB, rancangan aktivitas peserta didik. Yang paling sesuai dengan panduan berbasis konstruktivisme adalah peserta didik diminta untuk mencari faktor dari suatu bilangan dengan ketentuan memiliki faktor lebih dari 2. Bilangan tersebut adalah, nah teman-teman kalau mengingat faktor itu pasti ingat yang namanya bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang memiliki faktor lebih dari 2. Nah, faktor 2. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki faktor 2 faktor gitu ya. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktor. Nah, kalau pada pertanyaan itu bilangan ketentuan memiliki faktor lebih dari 2 artinya bukan bilangan prima. Saya ulangi lagi ya. Bilangan prima itu bilangan yang memiliki tepat 2 faktor. Nah, kalau lebih dari 2 faktor berarti otomatis bukan bilangan prima. Jadi yang ditanyakan opsi A sampai E ini yang bukan bilangan prima yang mana? Nah, tentu saja teman-teman bisa menjawab kalau 11 itu kan faktornya. Faktor itu pembagi teman-teman. Bilangan yang bisa digunakan untuk membagi. 11 itu kan 1 dan 11 bisa membagi kan. 29 itu 1 dan 29. 23 itu 1 dan 23. Kalau 25 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 5, bisa dibagi 25 kan gitu. 31 itu bisa dibagi 1 dan 31. Jadi semua A, B, C, dan E itu semuanya memiliki 2 faktor. Artinya A, B, C, E itu bilangan prima. Sementara yang D itu memiliki lebih dari 2 faktor. Artinya yang D itu bukan bilangan prima. Jadi jawabannya harusnya adalah 25 teman-teman. Harusnya adalah 25 yang benar. Ya, tapi di LMS itu kunci jawabannya juga banyak yang salah. Di LMS-nya jawabannya B itu unik sekali ya. Ini yang jawab itu siapa saya juga tidak tahu. Mungkin nanti ada perbaikan ya teman-teman ya di pemerintah memperbaiki karena sistemnya itu banyak yang salah. Teman-teman itu belajarnya yang benar saja ya. Yang salah-salah tidak usah diikuti gitu ya. Jadi nomor 3 caranya jawab seperti ini. Ingat-ingat gitu ya. Nomor 4 selanjutnya ya. Hasil dari 450 dikurangi 125 ditambah negatif 130 adalah. Dan ini teman-teman saya pikir juga bisa semua ya. Ini kalau ada operasi pengurangan kemudian penjumlahan, maka kerjakan di depan dulu boleh. Jadi 450 kita kurangi 125, jawabannya adalah 325, baru kita tambahkan dengan negatif 130. Nah, ditambah negatif artinya dikurangi sama ya. Jadi jawabannya adalah 195. Gitu. Nomor 5. Suhu es krim di lemari es mula-mula negatif 3 derajat Celcius. Lalu es krim tersebut dikeluarkan dari lemari es. Setiap 4 menit suhunya naik 2 derajat Celcius. Nah, suhu es krim setelah 16 menit dikeluarkan. Kita tulis dulu yang mula-mula ya, negatif 3 derajat. Kemudian kita karena naik maka kita tambahkan teman-teman, tambahkan. Nah, itu
Kalau 4 menit itu 2 derajat setiap 4 menit, ini 16 menit, berarti 16 kita bagi 4. Ini periode kenaikannya segini, ya. Nah, kita kalikan dengan kenaikan per 4 menitnya, 2 derajat itu. Jadi rumusan matematikanya jadi seperti ini. Nah, kita kerjakan dulu yang 16 bagi 4 ketemunya 4. 16 dibagi 4 ketemunya 4. Jadi negatif 3 ditambah 8. Nah, negatif 3 ditambah 8 ketemunya adalah 5. Ya, 5. Jadi jawaban yang benar adalah 5. Berikutnya nomor 6. Ini operasi hasil dari 1224 kita bagi dengan negatif 12 dikalikan negatif 9 adalah apakah A 128, apakah B 918, apakah C negatif 918, apakah D 108, apakah E negatif 108. Oke, kita tuliskan dulu soalnya seperti ini. Nah, ada operasi bagi dan kali. Ada operasi bagi dan kali itu dalam derajat yang sama, satu setara, ya, setara. Bagi dan kali itu setara. Maka yang dikerjakan yang mana dulu? Yang depan dulu, teman-teman. Yang depan dulu dikerjakan. Jadi 1224 kita bagi dengan negatif 12. Nah, positif kita bagi negatif, hasilnya pasti negatif. Jadi negatif 102. Nah, itu negatif 102, baru kita kalikan dengan negatif 9. Nah, negatif kali negatif hasilnya positif, hasilnya berarti 918. Jawaban yang benar adalah B. Oke, kita lanjutkan nomor 7, teman-teman. Robi berlatih musik setiap 4 hari, Johan setiap 5 hari, Lutfi setiap 6 hari. Nah, mereka bertiga berlatih bersama. Yang kedua, tanggal 5 April 2016. Mereka berlatih bersama pada tanggal berapa untuk pertama kalinya? Oke, kita lihat ya teman-teman, ya, berarti ini tentang soal cerita tentang KPK, penerapan dari KPK. KPK dari 456. KPK dari 456 adalah 60. Jadi 60 hari ya teman-teman, ya. 60 hari. Nah, berarti kita tarik ke belakang dari 5 April itu berarti tanggal 1 sampai tanggal 5 April itu 5 hari. Oke. Kemudian sebelum April itu ada Maret itu 31 hari, berarti 1 sampai 31 hari itu 31 hari. Oke. Kemudian ini kan kalau dijumlah 5 dan 31 36 untuk menjadi 60, masih sisa 24. Kalau Februari di tahun 2016 atau tahun kabisat itu berarti di Februarinya sampai 29, berarti 29 sampai tanggal 5. Jadi tanggal 5 Februari itu pertama kali bertemu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Next, berikutnya teman-teman, ada soal ke-8. Faktor persekutuan terbesar dari 28, 42, 76 adalah apakah 4, 7, 8, 14, atau 2? Nah teman-teman, untuk mengerjakan faktor itu kita bisa menggunakan tabel juga. Kalau tabel tadi KPK kita juga menggunakan tabel, kita FVB juga kita buat tabel. Kalau bedanya apa untuk FVB dan KPK? Kalau FVB kita tuliskan dulu seperti ini, kemudian kita cari pembagi yang bisa membagi tiga-tiganya, ya. Kalau KPK tadi kan boleh salah satunya saja, boleh gitu ya, selama masih bisa dibagi. Kalau FVB itu harus tiga-tiganya harus bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, misalkan ini 28, 42, 76 itu masing-masing bisa dibagi 2. Hasilnya ini 14, ini 21, ini 38. Nah, 14, 21, dan 38 itu sudah tidak punya faktor sekutu teman-teman, yang tidak bisa dibagi lagi, ya, tiga-tiganya. Cari bilangan yang bisa membagi 14, 21, 38 tidak ada, maka FVB nya ya ini 2 saja ini, ya, gitu. Next, nomor 9. Seorang pengelola pasar swalayan menerima pasokan buah-buahan dan sayur mayur, isinya 75 sisir pisang, 90 ikat bayam, dan 120 buah jeruk. Ia akan mengemasnya dalam paket-paket dengan per paket berisi pisang, sayur, dan jeruk. Nah, paket terbanyak yang dapat disiapkan dengan sisa
yang sedikit-sedikitnya adalah berapa, ya, dengan sisa yang sedikit-sedikitnya. Artinya paling bagus ya kalau dibagi rata itu ya. Oke, berarti kita cari FVB teman-teman. Kita akan cari FVB dari 75, 90 dan 120 ya. Nah ini 75, 90, 120. Nah, untuk membuat paket-paket itu kita butuh yang mencari FVB. Kita cari FVB dari 75, 90 dan 120. Nah, dari 75, 90, 120 itu masing-masing bisa dibagi dengan angka 5. Nah, ini ketemunya 15, 90 bagi 5 ketemunya 18, 120 bagi 5 ketemunya 24. Nah, ini tiga-tiganya masih bisa lagi dibagi dengan 3. Ya. 3, 15 bagi 3 ketemunya 5, 18 bagi 3, 6, 24 bagi 3, 8. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Tidak ada faktor sekutu lagi antara 5, 6, dan 18. Maka jawabannya FVB-nya adalah 5 kali 3 ketemunya 15. Jadi banyaknya paket yang bisa disiapkan adalah 15 paket ya, 15 paket. Masing-masing paket isinya apa? 5 pisang, 6 bayam, dan jeruknya 8 gitu ya teman-teman ya. Jadi ada 15 paket. Nah, anehnya ketika di LMS teman-teman itu ya, itu jawabannya adalah yang 12. Itu yang isi jawabannya agak aneh itu, saya kira itu ya teman-teman ya. Jadi kalau belajar ya ikutlah sini aja ya teman-teman ya. Kalau di LMS banyak yang salah, tapi kita akan bahas semua. Oke, nomor 10 sekarang, sepotong daging dalam kulkas bersuhu negatif 3 derajat Celcius. Daging tersebut dipanaskan di atas api hingga suhunya naik 8 derajat Celcius setiap 2 menit. Suhu daging setelah dipanaskan 6 menit adalah berapa? Apakah 14 derajat Celcius, 21 derajat Celcius, 34 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, dan 27 derajat Celcius? Ini jawaban yang tepat yang mana? Ya, kita tuliskan dulu untuk suhu mula-mulanya di sini, negatif 3 derajat. Nah, itu naiknya 8 derajat setiap 2 menit. Nah, ini dinaikkan selama 6 menit, berarti karena naik itu ditambah periode waktunya berarti 6 per 2. Nah, kalikan 8 ya. Negatif 3 ditambah 6 bagi 2, 3 dikalikan 8, berarti negatif 3 ditambah 3 kali 8, 24. Nah, kemudian negatif 3 ditambah 24, jawabannya adalah 21. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B.